Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 dari K1 akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas kami terkait database case study pada MVCH Hospital. Baik, saya Devi Gentia dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai IR diagram yang kelompok kami telah rancang berdasarkan studi kasus yang telah diberikan sebelumnya. Pertama-tama di sini saya mulai menjelaskan dari entitas care center. Care center ini merupakan work unit dari hospital, jadi ada beberapa care center yang ada. Lalu care center memiliki beberapa atribut seperti ID, name, location, dan lain-lain. Care center ini memiliki beberapa room dan juga memiliki beberapa bed. Lalu selanjutnya ada entitas person. Entitas person ini memiliki 3 cabang atau specialty. Yang pertama ada volunteer, di mana volunteer memiliki beberapa atribut seperti volunteer ID dan identitas lainnya. Lalu yang kedua ada entitas pasien, di mana pasien juga memiliki beberapa atribut seperti pasien ID, address, dan informasi lainnya. Lalu yang ketiga ada entitas employees, yang juga memiliki beberapa atribut seperti employee ID, hire date, dan address. Lalu di employees ini juga memiliki 4 cabang lagi atau specialty lagi. Yang pertama ada staff, kedua ada physician, yang ketiga ada nurse, yang keempat ada physician. Baik, saya kembali lagi ke entitas care center. Di sini setiap employees ditugaskan di salah satu care center yang ada. Lalu setiap care center memiliki satu penanggung jawab, yaitu penanggung jawabnya adalah nurse, salah seorang dari nurse. Lalu kita ke volunteer, di mana di sini volunteer juga memiliki pengawas atau diawasi oleh salah seorang dari employees. Volunteer ini juga akan dicatat di entitas volunteer service, di mana kapan volunteer mulai bekerja, hingga kapan work hours-nya, dan di care center mana volunteer tersebut dipekerjakan. Lalu selanjutnya kita ke entitas physician. Di entitas physician ini, physician bisa mereference atau mengadmit salah seorang pasien, apakah pasien ini akan dirawat inap atau inpatient, atau pasien ini akan dirawat jalan atau outpatient. Lalu selanjutnya, physician dapat mengorder beberapa treatment untuk pasien yang akan dicatat di treatment record. Lalu physician juga dapat mengorder beberapa item untuk pasien yang akan dicatat di consume record. Selain itu, physician juga dapat melakukan diagnosis record terhadap pasien. Lalu yang terakhir ada nurse. Nurse ini dapat melakukan medical check-up terhadap pasien tertentu, seperti mengecek tekanan darahnya, detak jantungnya, dan suhu tubuhnya. Baik, sekian penjelasan mengenai IR diagram, kurang lebihnya seperti itu. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Abizar. Saya akan mempresentasikan mengenai relational model yang kita rancang. Kita mungkin bisa mulai dari model person dulu. Person ini merujuk pada orang seperti kita, orang-orang seperti kita. Orang yang merujuk kita. Nah, orang ini dapat menjadi pasien, menjadi volunteer, dan dapat juga menjadi employee. Nah, kita fokus ke patient. Nah, patient ini dapat memiliki beberapa rekor. Rekor menjadi inpatient atau dan menjadi rekor patient. Nah, setiap patient juga memiliki rekor-rekor terkait medical check-up yang direkam oleh suster. Terus dia juga dapat memiliki diagnosis rekornya, terus konsumsi rekornya, dan treatment record. Nah, pada satu waktu pasien juga memiliki physician yang dapat di kontak. Terus kita pindah ke volunteer. Udah pakai volunteer, seperti bisa dia volunteer itu adalah volunteer, yaitu merujuk pada mereka yang membantu staff rumah sakit atau staff care center. Nah, setiap volunteer itu memiliki
rekam mereka sebagai seorang volunteer. Terus kita kembali lagi ke employee. Nah, setiap employee ditugaskan pada care center, direkam pada table task. Nah, employee itu dapat bisa jadi seorang technician, staff, nurse, ataupun physician. Kita masuk ke physician. Physician dapat melakukan pemesanan item, bisa dilihat pada item order. Selain itu, dia juga dapat melakukan treatment order, seperti dilihat pada treatment order itu, melakukan kegiatan treatment pada pasiennya, bisa dilihat di treatment set order, treatment sama treatment recordnya. Dan dari situ juga pastinya bisa melakukan diagnosis pada pasiennya. Nah, bisa dilihat pada model diagnosis sama diagnosis recordnya. Terus kita kembali ke employee, kita langsung masuk ke nurse. Seperti saya sudah bicarakan sebelumnya, nurse itu dapat melakukan medical check-up pada pasiennya. Selain saya juga kasih tahu sebelumnya bahwa suster itu juga desain oleh care center menuju pada nurse in charge. Terus kita pindah ke care center. Nah, care center ini merupakan sebuah lembaga kesehatan yang dapat bisa berupa rumah sakit ataupun semacamnya. Nah, care center ini menjadi rujuk. Care center ini memiliki beberapa ruangan, yang setiap ruangannya memiliki beberapa tempat tidur. Nah, tempat tidur ini dapat ditempati oleh inpatient. Inpatient berarti ini rawat inap. Nah, oke. Terus dan kita kembali ke care center. Care center itu dirujuk oleh care center itu dirujuk di mana volunteer itu bekerja selama bisa lihat di volunteer service. Kita bisa lihat volunteer service itu bekerja pada unit rumah sakit, unit care center yang mana selama pada satu waktu. Oke. Ini sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait basic query SQL yang kami pilih dan kami rasa istimewa. Yang pertama ini adalah ingin mengambil seluruh data orang-orang yang terlibat di dalam suatu hospital. Di mana untuk dia sendiri cukup mengambil select dari satu tabel yang sama, yaitu tabel person. Namun karena dia cukup mengambil satu tabel yang sama, maka pemanggilan query ini sudah memberikan kinerja yang maksimal. Sehingga pada kasus ini sudah tidak perlu lagi dilakukan tuning. Selanjutnya untuk query yang nomor 8 ini adalah mau mengambil data-data physician dengan specialty pediatrics dan banyaknya pasien yang mereka admit. Di mana untuk idenya sendiri yang pertama adalah melakukan pemanggilan data-data untuk mendapatkan physician beserta full name-nya yang diambil dari physician natural joint employee dan person dengan specialty pediatrics. Kemudian mau mendapatkan berapa banyak pasien dengan physician tertentu, dan keduanya nanti digabungkan untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan. Bottleneck yang mungkin terjadi adalah mengingat kebutuhan untuk mengambil informasi para dokter itu sering kali diakses, dan adanya juga cost yang sangat besar antara operasi joint physician, employee, dan person, maka bottleneck akan terjadi ketika dilakukan penarikan jumlah data dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, di sini kami mengusulkan dua buah tuning. Yang pertama itu melakukan skema tuning berupa penambahan kolom redundant bernama full name. Yang kedua melakukan index tuning berupa penambahan clustering index pada atribut specialty. Dan yang terakhir adalah perubahan query SQL untuk memfasilitasi kebutuhan skema tuning. Berikut ini adalah SQL statement yang kami lakukan, yaitu penambahan full name ini, kemudian melakukan penambahan index, dan yang terakhir perubahan query, di mana pada bagian X ini cukup mengambil dari satu tabel yang sama, yaitu tabel physician. Dan hasilnya adalah terjadi perubahan kecepatan 10 kali lebih cepat
dari 772 milisecond menjadi 75 milisecond. Dan yang terakhir ini adalah occupancy rate dari hospital pada 13 September 2020. Di mana untuk ide query sendiri yaitu pertama menampung banyaknya bed di dalam tabel bed, kemudian menampung juga berapa banyak bed ID yang unik dalam tabel inpatient dengan admitted date dan discharge date ada di tanggal 13 September 2020. Bottleneck yang mungkin terjadi adalah kompleksitas dalam mengolah agregasi untuk mendapatkan jumlah kamar tidur terpakai. Namun karena umumnya rumah sakit hanya melakukan pengecekan sebanyak sebulan sekali, makanya di sini ide yang cocok adalah membuat materials view untuk mendapatkan jumlah tempat tidur dalam rumah sakit secara keseluruhan dengan nama bed counter dan penambahan indeks tuning yaitu atribut admitted date dan discharge date. Dan di sini perubahan yang terjadi adalah perubahan pada pemanggilan query juga, di mana pemanggilan query di sini yang awalnya melakukan pencacahan berubah menjadi pengambilan satu row dalam tabel bed counter. Dan hasilnya adalah adanya perubahan kecepatan dari 55 milisecond menjadi 48 milisecond. Nah, mungkin dari 10 query untuk advanced query saya hanya menjelaskan 2 karena waktu yang terbatas. Jadi untuk yang pertama ada query yang diminta yaitu untuk list of oldest and youngest employee. Nah, awalnya jadi kami mengambil select dari employee, yaitu data-data tersebut di order dari tanggal lahirnya, lalu kita ambil satu, lalu digabungkan dengan hal yang sama tapi mengambil urutan tanggal lahirnya dimulai yang paling rendah. Jadi nanti hasilnya ada dua record, yaitu dari birth date yang paling tua dan yang paling muda. Nah, tapi saat diimplementasikan itu terlalu lama karena dia sama saja kayak melakukan 2 query. Jadi seolah-olah dia tuh 2 query yang disatukan gitu. Jadi akhirnya kami lakukan perubahan query menjadi seperti ini agar hanya 1 kali query saja tapi bisa menampung dua-duanya, yang tertua dan termuda. Serta yang tertua dan termuda itu kalau tanggal lahirnya dan tahun lahirnya sama bisa mungkin lebih dari 1, dan untuk query yang baru ini bisa mengakomodasi record yang tertua dan termudanya lebih dari 1 kalau ada birth date yang sama. Nah, ini untuk perbandingannya ditambah data yang lebih banyak tapi hasilnya juga lebih cepat gitu. Nah, terakhir mungkin untuk nomor 15 ini yaitu list of nurses, ID, name, dan specialty-nya yang tidak pernah bekerja sebagai supervisor dari volunteer. Nah, jadi ide tuningnya itu adalah yang pertama, dia untuk ngambil full name-nya karena selalu dipakai join ke tabel person, jadi lebih baik kita bikin suatu tabel baru, bukan tabel baru tapi apa ya namanya, atribut baru itu full name di tabel nurse, lalu kita concat first name dan last name dari tabel personnya sehingga lebih cepat. Dan yang kedua, kita membuat indeks di tabel volunteer untuk supervisor ID agar saat pencariannya lebih cepat, karena untuk query di kemudian harinya sangat mungkin kita akan memakai klausa where untuk supervisor ID ini. Jadi mengambil supervisor ID dari tabel volunteernya sangat mungkin dilakukan di query-query kedepannya, sehingga untuk ditambah indeks dia bisa membuat pencarian recordnya bisa lebih cepat untuk volunteer yang memakai supervisor ID. Demikian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, maka kelompok kami berhasil mendesain basis data mulai dari tahap perancangan ERD, relasional, implementasi dalam query SQL, hingga melakukan database performance tuning untuk mengatasi bottleneck pada setiap query SQL yang ada. Kemudian sebagian query SQL berhasil kami tuning dengan menggunakan pendekatan skema tuning, indeks tuning, dan SQL tuning. Dan ada juga sebagian query lain yang sudah tidak perlu dilakukan tuning karena sudah memiliki waktu eksekusi query yang sudah efisien. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.